kebaikan Allah, maka dia lebih besar 10%. Tapi yang usaha itu 5%. Kemudian tadi ada sodakot ya, inamas sodakot tuh. Ya. Ini dulu Pak Ustadz, kaitan dengan pemilik lahan. Oh iya, pemilik lahan. Pemilik lahan ini ketika dia melakukan aktivitas, katakan mudoroba ya, itu artinya pemilik lahan memberikan kepada orang yang dipercayakan. Ya, sama misalnya ketika kita mempunyai uang, uangnya kemudian dipinjam. Ya, selama setahun dia nggak balikin, gitu. Maka dia harus bayar kepada kita sebetulnya sebelum jatuh tempo 1 tahun itu. Kenapa? Nanti efeknya yang bayar zakat itu adalah yang punya hak penuh. Siapa itu? Berarti dalam hal ini yang punya uang, bukan yang bekerja. Sahibul mal berarti. Sahibul mal. Kenapa? Karena kepemilikan dia penuh. Maka yang bayar zakat sesuai syarat yang sudah disampaikan kesepakatan ulama, maka dia yang membayar. Sama dengan berhutang. Saya berhutang kepada Ustadz Jai, ya kan, buat nikah lagi misalnya, atau buat ada lahan yang harus dibebaskan. Nah, ketika itu dibayar, ya kan, maka Ustadz Jai bayar, Ustadz, bayar, jatuh tempo. Saya harus segera bayar. Kenapa kita segera bayar? Karena kalau nggak dibayar, ayahula alaihil haul. Ketika dia masuk haul, maka posisinya yang bayar Ustadz Jai, bukan saya. Kenapa? Karena itu bukan uang saya, meskipun saya optimalkan demi usaha saya. Tapi karena, ya kan, karena itu uangnya uang Ustadz Jai, maka Ustadz Jai yang harus bayar, meskipun saya yang minjem. Nah, itu masalahnya. Udah kita uangnya dipinjem, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa narik uang kita, dia bayarnya lelet, kita juga bayar zakat. Nah, inilah makanya kata Rasul, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Punya hutang sama tetangga, tapi makannya GrabFood terus, ya kan, datang Gojek bawa makanan, tapi utangnya nggak dibayar, itu zalim. Mestinya bayar utang dulu, ya kan, baru makannya GrabFood. Kalau punya utang, makannya di masjid aja, kira-kira begitu. Di iftar jama'i saja, sehingga tidak ada yang terzolimi, kira-kira begitu. Kemudian tadi ada as-sadaqat, ya, bahwa sadaqat artinya sedekah. Jadi sudah kita sampaikan bahwa kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang ma'ruf itu sedekah. Maka, ya kan, yang di garis bawahi dari zakat adalah sedekah muhaddadah. Zakat itulah sedekah yang ternominalkan, dibatasi dengan batas minimal yang kita sebut dengan nisab, ya. Ketika bicara zakat mal, maka dia bicara 85 gram emas, ya kan. Maka kita ingat-ingat selama pandemi ini berapa kali istri kita meriang. Karena kalau istri kita meriang itu kita bawa ke klinik 24 jam, itu bukannya sembuh, makin sakit. Makin banyak makannya. Tapi kalau istri kita bawa ke tukang emas, sembuh langsung. Ya. Bawa ke toko perbelanjaan, sembuh. Nah, ketika beli emas selama pandemi ini berapa kali beli emas? Misalnya 10 gram. Kalau 8 kali beli, berarti sudah 80 gram. Belum emas yang kemudian disimpan, nah, berarti sudah sampai kepada nisab, ya kan. Artinya bahwa dia sedekah, tapi sedekah yang ternominalkan dengan indikasi ada nisab batas minimal wajib zakat. Itu kira-kira Ustadz Zaya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Syukran, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustadz Zaya. Barakallahu. Silakan Pak Asmi. Ya, Ustaz Zai, silakan. Ini ya, seandainya gini, saya akan membayar zakat. Ya. Dan zakat itu akan didistribusikan di luar kota. Apakah katakan di luar kota itu saya punya family, minta tolong untuk dibayarkan di daerah tersebut.
Nah, dana saya sampaikan ke saudara saya, tolong ditalangin dulu untuk membayarkan zakatnya. Nah, nanti setelah zakat itu dibayarkan kepada mustahik, baru akan saya melunasi ke saudara saya. Apakah mekanisme pembayaran zakat ini sah atau tidak ya, Pak Ustadz? Ya, langsung dijawab kali ya, saya apa? Yes, ya. Pertama bahwa kita bersyukur masih diberikan nikmat keimanan. Ketika kita masih ingat zakat, itu luar biasa. Mau bayar zakat di tempat kita, silahkan. Mau di luar kota, silahkan. Ya. Hanya saja memang ini kaitannya dengan muamalah, ya kan, segi sosial. Maka bicara muamalah segi sosial, maka kita diingatkan laisal mu'min liman kana syab'anan wajarahu ja'iun. Bukanlah kemudian orang muslim itu syaban, ya, kenyang dia, tapi tetangganya kemudian kelaparan. Nah, itu artinya kalau sekeliling kita itu sudah menjadi baik, silakan saja keluar. Karena memang kalau mengutip Al-Baqarah 251 misalnya, bahwa yas'alunaka madza tunfikun, apa yang harus, kepada siapa kita bisa memberikan zakat kita, ya kan? Sedekah-sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita. Itu disampaikan yang pertama adalah lil walidain, pada orang tua. Ya. Yang kedua adalah sedekah kita untuk akriba, ya, dawil kurba, tetangga kita. Artinya dari sini kalau kemudian tetangga kita sudah aman, ya kan, kita mau di luar silahkan, ya. Tapi sekalipun kita mau di sana silahkan. Jadi berzakat itu tadi kita sudah bahas, dia akan implikasi kepada keimanan yang batin. Ada ketika kita berzakat itu kita sedang berakhlak. Kita nggak zakat pun orang nggak tahu. Kita nggak bayar pun orang nggak tahu, gitu loh. Maka banyak orang pintar tahu hukum, karena tidak berakhlak, dia bisa cari celah-celah dari hukum. Harusnya dia kena dam, tapi dengan celah yang dia bisa dapatkan, kemudian dia jadi nggak bayar dam. Ustadz Jai punya kambing dari 5 jadi 10, 15, ya kan? Saya mungkin maaf Lajismu, ya kan? Lajis Muhammadiyah datang, wah Ustadz Jai udah 39 kambing nih, ya kan? Satu lagi lahir berarti kena zakat, gitu kan? Lagi ngomong begitu, ya kan? Ini apa, kambingnya melahirkan, berarti kan 40 kan? 40 berarti kan kena zakat, gitu kan? Tapi karena saya sedang melihatnya lagi lahiran kambingnya, terus ada telepon, saya kembali misalnya, gitu. Datang lagi, Sanjay bayar zakat ya, kan udah 40. Kata Sanjay, sebelum itu lahir dipotong satu. Jadi satu kambing dipotong. Biar apa? Biar nggak 40. Biar tetap 39 meskipun lahir dia, yang satu dipotong duluan. Wah, dipotong buat lebaran misalnya. Nah, itu kan maaf, dia pinter, dia tahu hukum, tapi mohon maaf tidak berakhlak. Harusnya dia nggak usah menghilangkan hukum demi hukum, tidak usah. Ketika anak itu lahir, dia 40, bayar saja zakatnya. Tapi dengan alih-alih, sebelum 40, maka disembelih satunya, dan itu dipakai untuk aktivitas lainnya, ya, meskipun kepada yang berhak, maka dia tidak bayar zakat. Maka ketika orang Lajismu datang, bayar zakat ya Pak Sajai, karena udah 40 nih, gitu kan. Enggak, saya 39 kan kemarin lahir, jadi 40. Enggak, sudah saya potong satu, ya kan. Jadi tetap 39, jadi saya nggak kaya zakat. Nah, ini. Begitupun dengan zakat kita keluar kota. Kalau dirasa itu lebih mumpuni, silahkan. Ada jalan yang sangat dimanfaatkan oleh warga sekitar yang memakan biaya sampai 2,8 miliar misalnya, karena memang tidak dapat bantuan dari yang lain.
itu kan luar biasa, ya kan, bermanfaat, silahkan. Ini menarik sekali ya Pak Ustadz ya, karena saya tuh beberapa kali mengikuti ya zakat mal baik di buku maupun dari Ustadz langsung gitu ya, berbeda-beda gitu. Jadi saya tuh bingung ngikutin yang mana gitu ya. Aturannya itu sebenarnya seperti apa gitu. Seperti tadi yang diungkapkan Pak Joko, masalahnya apakah pendapatan itu pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Terus ada yang bilang zakat pendapatan itu harus dikeluarkan dulu apa kewajiban, baru kita kalau itu memang masuk di dalam nasabnya itu baru dijakatkan, seperti itu. Terus ada yang namanya zakat profesi gitu ya. Zakat profesi itu masuk dalam zakat mal juga. Jadi saya tuh simpang siur gitu ya Pak Ustadz, saya tuh bingung gitu. Di buku begini, setiap ada kajian tentang zakat mal begini. Di kepala itu agak pusing juga gitu. Akhirnya saya berpikir gini, ya udah apa yang seperti tadi misalnya dari gaji, terus saya kalikan 12 bulan gitu kan. Terus itu udah masuk nasab, baru saya potong 2,5%. Akhirnya saya seperti itu. Nah, tapi pas begitu ada kajian lagi bahwa itu dikurangi dari pengeluaran dari kita nih kan. Misalnya gini, pendapatan kita misalnya 5 juta, ya kan? Terus pengeluaran kita ternyata melebihi dari 5 juta. Terus apa yang mau dijakati? Kan gitu perhitungannya. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz klarifikasinya? Saya tuh masih agak nggak paham gitu loh. Karena kalau dibilang masalah tadi yang usaha dan sebagainya, oke lah itu jelas ya, dari usaha kita, dari misalnya pertanian atau peternakan itu jelas, atau dia punya kos-kosan atau punya kontrakan dan sebagainya, itu hitungannya jelas. Tapi kalau dari pendapatan kita, terus kita punya punya kewajiban ya, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita misalnya seperti itu, dan ternyata masih kurang juga untuk menghidupi, apakah itu termasuk dalam zakat mal? Seperti itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Makasih. Baik, terima kasih Bunda Dr. Peggy. Pertama, semua yang disampaikan ada benarnya dan masing-masing punya hujah, punya alasan, punya illah, punya reason tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan berbagai varian pilihan membayar zakat, ya, saya mencoba bertanya kepada diri saya pribadi misalnya, dengan tadi sudah kita sepakati di awal, itu adalah nisabnya adalah 85 gram emas, ya kan. Maka 85 gram emas, ya kan, kemudian kita hari ini saya bertanya dengan tukang emas di Kebayoran sambil tadi khotib Jumat, itu jawaban beliau 500.000. Saya tidak begitu detail tadi bertanyanya karena kondisi